taruh di akhir pertemuan nanti gitu. Oh ya, free juga untuk berkonsultasi jika ada yang ingin ditanyakan, misalkan nanti ingin lomba gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan juga terima kasih banyak gitu untuk bisa disampaikan kepada saya atau kepada Lydia atau kepada teman-teman yang lain gitu, saling sharing aja satu dengan yang lain dan dimanfaatkan grupnya sebaik mungkin gitu. Nah, karena kemarin minggu lalu udah menanyakan gitu ya kepada Mutia, terus ada Haikal juga, ada Lydia. Sekarang mau tanya nih, karena Ana kan baru ya, boleh Ana perkenalan dulu, nama, terus panggilannya siapa, terus dari departemen apa, dan kenapa mengikuti bisnis mentoring ini gitu? Apakah ingin memulai bisnis, apakah sudah ada bisnis, yaitu terus ingin mengembangkan bisnis tersebut, atau ya emang untuk lomba aja kayak gitu. Silahkan Ana. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Niputu Ana Rainita, asalnya dari Bali, dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini mahasiswa semester 2 di jurusan Teknik Informatika. Biasanya aku dipanggil Ana, Kak. Jadi alasan ikut mentoring ini itu ingin ikut lomba sih, Kak. Lomba bisnis plan. Sekian, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ana. Keren ya. Kemarin Ana sekarang dari Universitas Pendidikan Ganesha ya. Terus kemarin Mutia itu dari Sunan Gunung Jati ya, UIN Sunan Gunung Jati ya kalau nggak salah. Terus Haikal dari IPB gitu. Terima kasih banyak ya. Ternyata nasional juga nih cakupannya, maksudnya seluruh Indonesia yang bisa hadir dan juga istilahnya bisa untuk jadi mentis gitu, bisa untuk kita sharing pengalaman, sharing juga hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Kalau tadi mau ikut lomba spesifiknya di bisnis plan, cukup tepat gitu untuk memilih di Aquabus kali ini gitu di Himakua. Nah, sebenarnya ada dua kalau yang kemarin aku sampaikan. Yang pertama itu ada business plan dan yang kedua itu ada business case gitu. Nah, kalau business plan lebih gimana memulai suatu bisnis dari nol gitu ya. Kita merencanakan bisnisnya seperti apa, aspek-aspeknya, lalu juga hal-hal atau mekanisme di dalam bisnis tersebut apa aja yang harus dijalankan. Makanya ada tuh yang namanya aspek pemasaran, terus ada finansial, human resources, sama produksi gitu. Jadi berkaitan dengan operasional bisnis seperti apa. Nah, hari ini kita bakal menyampaikan dua materi utama, yaitu produksi dan juga human resources management. Kita mulai dari produksi dulu ya. Lydia boleh minta bantuan untuk sekiranya bisa di-share screen ya, berkaitan dengan aspek produksi. Hari ini akan lebih banyak narasi, dan juga hari ini lebih banyak penjelasan aja, nggak banyak tools, nggak banyak hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang memusingkan gitu ya. Karena sebenarnya bisa dicerna, tapi aku coba detailkan, dan aku coba perdalam sedikit berkaitan dengan aspek produksi dan juga aspek human resources management atau sumber daya manusia nantinya. Kayak gitu. Sama seperti minggu lalu, bahwa PowerPoint atau bahan materials daripada penyampaian mentoring ini dibuat oleh para mentor gitu. Ada 5 mentor dan ada 5 kelompok. Nah, kali ini untuk aspek produksi, itu Kak Paramita namanya yang membuat contohnya. Nah, boleh di next. Jadi Kak Pramita ini udah punya bisnis ya yang berjalan namanya Rovestic gitu, dan udah sampai di kancah nasional juga untuk perlombaannya. Jadi contohnya cukup konkret dan PPT ini bisa untuk dibagikan juga menjadi landasan, menjadi contoh buat rekan-rekan sekalian sekiranya ingin untuk menjadi bahan referensi atau inspirasi untuk pembuatan bisnis plan gitu atau materialsnya gitu, substansinya. Nah, jadi next aja ya. Tahulah produksi harus produksi ya harus gitu dilakukan. Kenapa produksi harus dilakukan? Karena itu esensi dari bisnis, di mana start suatu bisnis harus dimulai dari suatu produk gitu. Maksudnya adalah harus ada produknya nih, harus ada produk baik itu barang maupun jasa yang sekiranya bisa untuk disebarkan atau diberikan kepada konsumen atau customer kayak gitu. Nah, ini poin-poin yang diberikan untuk aspek produksi. Ini cukup mudah, cukup bisa untuk sekiranya diterapkan atau ditaruh gitu ya di bisnis plan kalian, atau misalkan bisa untuk menjadi poin-poin utama dalam penjelasan dokumen bisnis plan kalian kayak gitu. Yang pertama ada deskripsi produk, nanti mendeskripsikan bisnis kalian itu ada di mana gitu. Misalkan sektor industrinya atau menjual barang apa.
kayak gitu mudahnya. Terus khasiatnya mungkin apa, manfaatnya, lalu hal-hal apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Jadi di sini deskripsi produk lebih menekankan kepada produk itu sendiri, mengenalkan identitas dari produk itu sendiri, kayak gitu. Nah, produk ini kan berkaitan dengan barang ataupun jasa. Sekiranya misalkan barang gitu ya, misalkan rumput laut. Nah, rumput laut ini diambil misalkan dari laut gitu ya, don't say banget ya. Rumput laut diambil dari laut, terus misalkan nanti rumput laut ini bergerak di industri makanan gitu. Bentuknya adalah misalkan keripik kayak gitu. Dengan nilai tambah yang kami berikan adalah menyokong rantai nilai atau misalkan dengan packaging yang bagus, dengan foto produk katalog dan konten-konten yang kekinian, misalkan seperti itu untuk deskripsi produk. Lalu masuk ke tahapan proses produksi dan juga rencana operasional. Nah, ini berkaitan dari 4 hal, nanti lebih detail dan lebih lengkapnya ada di slide ini gitu ya. Dimulai daripada misalkan penyiapan bahan baku, lalu nanti prosesnya seperti apa, lalu ntar sampai jadi output-nya seperti apa. Itu tahapan proses produksi. Dari mulai, terus dari mulai pembuatan gitu ya, terus sampai dengan nanti ada di tangan konsumen atau di tangan customer itu seperti apa. Nah, terus selanjutnya ada foto produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi foto produk itu untuk konten sebenarnya. Jadi di aspek produksi ini masih berkaitan juga dengan aspek pemasaran yang minggu lalu kita pelajari gitu. Jadi di foto produk ini menentukan juga bagaimana hasil produk kita dikemas secara ciamik, secara baik gitu ya, supaya bisa diterima oleh masyarakat, bisa catchy lah gitu. Bahasa sekarangnya bisa catchy, bisa dilihat oleh orang-orang kayak gitu. Lalu ada rencana pengembangan produk. Ini berkaitan dengan strategi. Nah, nanti misalkan strateginya apa nih di dalam produksi supaya menghasilkan target yang sesuai. Apakah menambah karyawan ataukah kita berbelanja atau berinvestasi di teknologi kayak gitu. Jadi proses produksi yang kita lakukan itu jauh lebih cepat seperti itu dan bisa menghasilkan volume produksi yang lebih banyak. Selanjutnya juga lokasi usaha dan juga layout tempat produksi. Nah, nanti ada satu contoh diberikan dari aku ya, dari PPT-nya, PPT yang aku pelajarin dan juga aku buat gitu ya untuk tugas kuliah waktu itu. Cukup lengkap, cukup mendetail, tapi ada beberapa hal yang menjadi batasan gitu ya untuk misalkan perlombaan ini karena terlalu ribet gitu. Ada hal-hal yang harus menggunakan data dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi referensi juga, nanti aku bagikan juga ke grup gitu ya, supaya bisa belajar bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan di lomba ini juga bisa dipergunakan untuk sekiranya menjadi bahan untuk dokumen atau substansi daripada bisnis plan yang kalian buat nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada berbicara tentang sertifikasi produk. Nah, ini misalkan halal gitu, bagaimana mengurusnya. Ini berhubungan dengan hukum bisnis juga gitu. Terus misalkan logo halal, terus dapat sertifikasi dari MUI, terus misalkan nanti juga punya hak kekayaan intelektual gitu ya, misalkan punya copyright kayak gitu. Copyright di namanya gitu ya. Jadi namanya itu nggak bisa dipakai sama bisnis lainnya gitu. Terus juga untuk sertifikasi produk berkaitan dengan hukum bisnis, ini juga bisa berkaitan dengan pendirian PT dan lain sebagainya, seperti itu badan usaha. Terus ada analisis kerjasama mitra juga. Jadi nanti stakeholder yang terkait siapa aja, terus nanti kita mau istilahnya bekerja sama atau berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi ini berkaitan dari salah satu elemen juga yang ada di BMC gitu ya. Namanya adalah key partners. Kalau yang kemarin sudah menyimak dan sudah mengulang kembali yang ada di video, jadi analisis kerjasama mitra ini berkaitan dengan key partners kayak gitu. Next. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan deskripsi produk. Jadi penjelasan singkat, terus mengenai produk, manfaat, dan juga keunggulan produk. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah manfaat dan keunggulan. Jadi ketika panelis, ketika juri, ketika investor membaca proposal kita, dokumen bisnis plan kita, mereka tidak bingung lagi nih, produk kita itu sebenarnya produk yang bergerak di bidang apa, lalu bermanfaat untuk apa, dan keunggulannya itu apa, yang sekiranya bisa menjadi nilai tambah daripada kompetitor-kompetitor pesaing dan juga pembeda daripada kompetitor-kompetitor pesaing yang serupa. Kayak gitu. Next.
Nah, ini contohnya gitu ya, Rovestik, dia merupakan keripik, terus kandungannya apa, lalu tersedia dalam berapa varian rasa, terus memberikan rasa apa, dan juga diolah oleh siapa gitu. Nah, biasanya ada suatu hal sentimental yang bisa untuk menjadi nilai tambah di bagian deskripsi ini. Misalkan dalam pembuatan produk ini memberdayakan masyarakat atau orang-orang disabilitas, atau memanfaatkan atau misalkan mempekerjakan, memberikan pekerjaan untuk masyarakat pesisir pantai kayak gitu. Jadi ada value added, ada tambahan dari segi substansi dan juga sistemnya. Gitu. Jadi sulit untuk ditiru oleh orang-orang lain atau pada bisnis-bisnis lainnya. Next. Nah, ini proses produksi rencana operasional gitu. Dari persiapan alat dan bahan, terus misalkan kapasitas per harinya itu bisa untuk memproduksi berapa. Nah, nanti lebih detailnya itu, misalkan ya, target kita sehari itu 1 kilogram. Nah, dari 1 kilogram itu bisa dijadikan berapa kemasan. Misalkan dari 1 kilogram bisa dijadikan 10 kemasan. Itu artinya per satu kemasannya berarti isinya adalah 100 gram kayak gitu. Jadi itu kapasitas produksinya yang bisa kita berikan. Nah, kapasitas produksi itu nanti juga erat kaitannya dengan aspek sumber daya manusia. Berapa orang yang harus kita hire, berapa orang yang harus kita rekrut, berapa orang yang harus istilahnya kita jadikan pekerja di bisnis kita. Kayak gitu. Nanti ada detail perhitungannya, tapi cukup sederhana dan mudah untuk dimengerti. Seperti itu. Nah, di sini diagram proses produksi dari persiapan alat dan bahan, lalu misalkan menggoreng, lalu misalkan nanti mensortir bahannya, lalu menggunakan alatnya seperti apa, dan juga nanti pengemasannya seperti apa, dan nanti sehingga menjadi produk jadi itu kayak gimana untuk sampai ke tangan konsumen akhir ataupun ke reseller atau ke customer. Kayak gitu. Jadi itu detail daripada proses produksi dan juga rencana operasional. Nah, gitu. Ini skema rencana operasional usaha yang sederhana, dimulai dari alat dan bahan sampai dengan nanti ke konsumen akhirnya seperti apa, kayak gitu. Nanti ada satu yang sedikit ribet, tapi nggak ribet-ribet banget, karena sesungguhnya atau sebenarnya tanda kotak kayak gitu ya, tanda kotak seperti itu ada artinya masing-masing gitu. Pada saat kita mulai itu misalkan nggak persegi panjang, tapi belah ketupat kayak gitu. Atau misalkan mulainya dengan tanda 0 gitu, atau dengan tanda bulat kayak gitu. Itu berbeda-beda. Terus misalkan ada proses produksi yang berkaitan dengan transportasi, itu ada panahnya. Terus nanti misalkan nggak berkaitan dengan proses transportasi, itu nggak ada panahnya, kayak gitu-gitu. Nanti ada contohnya. Next dulu kita. Lalu yang ada di proses produksi juga nanti bisa dijelaskan, itu adalah fasilitas dan juga peralatannya. Jadi nanti di dokumen kalian, itu pertama dan utama adalah menuliskan deskripsi produk, berkaitan dengan manfaat, terus bergerak di bidang apa, dan juga di dalam deskripsi produk itu, kita juga berbicara tentang keunggulan produk bisnis kita apa. Gitu. Lalu masuk ke mulai proses produksi. Nah, di proses produksi nanti kalau bisa disajikan atau disediakan gambar gitu. Dari proses penyiapan alat dan bahan, lalu nanti proses penyortiran misalkan, lalu misalkan proses yang ada di gudang gitu, penyimpanan, pengemasan gitu sampai dengan di tangan konsumen seperti apa. Dan juga yang utama kita juga boleh banget nih untuk membuat atau kita menuliskan fasilitas dan juga peralatan yang kita gunakan apa, kayak gitu. Jadi misalkan alat yang kita gunakan pisau, gunting, lalu fasilitasnya ada kantor, ada gudang, ada pabrik, kayak gitu-gitu. Itu bisa dilakukan. Ini adalah contohnya gitu ya. Terus timbangan di sini contohnya, terus ada kemasan, kardus gitu. Terus daun mangrove, tepung terigu, sampai bahan bumbu pedas serta penyedap lainnya. Jadi mudah ya. Cuma menyebutkan aja fasilitas dan juga peralatan untuk mendukung atau menunjang proses produksi itu atau menjadikan sebuah bahan itu sebagai suatu produk itu seperti apa. Jadi ini berbicara tentang alat gitu. Next. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung ya, berkaitan dengan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini kita buat target. Misalkan 1 kilogram tadi ya, 1 kilogram yang bisa kita hasilkan per harinya gitu, dengan misalkan bahan bakunya berapa gitu. Nanti diolah dan lain sebagainya, jadilah kapasitas produksi kita untuk sehari itu 1 kilogram. Dari 1 kilogram, kita bagi menjadi 10
kemasan. Berarti itu artinya 100 gram per kemasan gitu. Itu kapasitas produksi atau cara untuk menentukan kapasitas produksi yang sederhana dan yang mudah. Jadi bergeraknya dari target terlebih dahulu, berapa kilogram yang bisa gitu. Tentunya nanti disesuaikan juga ya, berkesinambungan nih dengan aspek sumber daya manusia. Misalkan dari 1 kilogram ini membutuhkan dua pekerja gitu ya. Dari 2 pekerja ini. Berarti satu pekerja itu kalau dijadikan 1 kilogram ini 10 kemasan, satu pekerja setidaknya bisa untuk menghasilkan 5 kemasan. Jadi 5 kemasan untuk pekerja A, 5 kemasan untuk pekerja B, jadilah dia 10 kemasan berisi 100 gram. Kayak gitu. Itu yang sederhana ya. Nanti kita bedah yang lebih detail sedikit. Next, satu lagi. Ada 4 proses produksi. Nah, ini juga berbicara tentang aktivitas yang akan kita lakukan ya, dan juga penjadwalan. Ini penting banget untuk merencanakan penjadwalan ya, atau namanya scheduling gitu. Misalkan dari 1 bulan kita breakdown. Dari 1 bulan itu kita bisa menghasilkan kalau perharinya adalah 1 kilogram, terus kalau kita nggak hitung weekend kita memproduksi, berarti kita hitunglah 20 sampai dengan 25 hari gitu ya. Dalam 1 bulan ada 20 sampai 25 hari, terus berarti dari 25 hari tersebut kita bisa menghasilkan 25 kilogram per bulan. Kayak gitu. Itu target per bulan kita. Itu artinya dari 25 kilogram per bulan itu kita bisa menghasilkan 250 kemasan. Nah, dari 250 kemasan bisa kita hitung tuh per harinya itu kan tetap 10 kemasan. Gitu. Jadi 10 10 10 10 gitu. Nah, rencananya itu seperti apa? Dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Biasanya kan ada 4 minggu ya dalam 1 bulan. Jadi detailnya itu dimaksimalkan juga. Kita sudah membreakdown dari sesuatu yang lebih umum, dari sesuatu yang lebih general gitu ya. Bisa kita breakdown dari per tahun gitu ya. Per tahun nanti kita kerucutkan lagi menjadi per bulan. Per bulan kita kerucutkan lagi jadi per minggu. Nah, per minggu bisa kita kerucutkan lagi nih jadi per hari. Jadi setiap hari itu ada aktivitasnya, detailnya ketahuan ya apa aja detailnya, dan juga targetnya itu apa-apa saja. Misalkan hari ini memproduksi pasti 10 kemasan, lalu melakukan penjualan, mengirimkan kepada gudang, kepada reseller, kepada customer, kepada konsumen akhir itu setiap berapa hari sekali. Lalu mencatatkan keuangan itu setiap berapa minggu ataukah setiap hari kayak gitu. Terus melakukan evaluasi, melakukan rapat dan lain sebagainya itu kapan aja. Jadi di sini menjadi suatu hal yang detail gitu ya untuk aktivitas dan juga penjadwalan. Dan ini menjadi suatu hal yang cukup dinilai juga pada saat lomba dan juga pada saat kita melakukan pitching kepada investor. Jadi lebih ke arah penjadwalannya tuh seperti apa. Nah, nanti di dalam contohnya itu, kalau teman-teman bisa untuk membayangkan, itu kita buat tabel biasanya di dalam Excel gitu ya. Nah, misalkan di dalam Excel-nya itu rencana untuk pengolahan, lalu rencana untuk penjualan, catatan, evaluasi, dan sampai ke konsumen akhir seperti apa, kayak gitu. Nah, nanti kita breakdown tuh biasanya per tanggalnya seperti apa. Tanggal 1 misalkan bahan sampai, terus di tanggal 2 mulai produksi, tanggal 3 masuk ke pergudangan, tanggal 4 mulai untuk pengemasan, tanggal 5 lah baru sampai ke konsumen, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang bisa diberikan atau disampaikan berkaitan dengan aktivitas dan penjadwalan. Sisa slide-nya boleh di next aja, karena ini cuma berkaitan dengan foto produk nih contohnya, terus next lagi rencana pengembangan produk itu berkaitan dengan strategi gitu ya. Misalkan berbicara tentang strategi, berbicara tentang value proposition. Kalau kita kembali ke minggu lalu gitu ya, berkaitan dengan DMC. Nah, di strategi itu bagaimana nih cara mengembangkan produknya? Apakah kita buka segmen baru? Apakah kita menambah varian? Kalau di sini tadi kan Rovestic ini punya 4 varian rasa ya. Nah, misalkan kita tambah nih. Nah, jadi 6 varian rasa gitu. Atau setiap bulan terbit 1 varian baru atau setiap 2 bulan gitu. Lalu untuk pengembangan produknya misalkan kita investasi di alat, di teknologi untuk mempercepat proses produksi gitu. Terus juga kita investasi di teknologi untuk sekiranya meminimalisasi nih aspek-aspek sumber daya manusia atau kita bisa mengurangi manusia yang bekerja kayak gitu. Itu kan pilihan daripada pemilik bisnis. Nanti disesuaikan. Next. Oke, ini berkaitan dengan strategi. Nah, ini
pengembangan bisnisnya kalau di Revestic itu dia lebih ke memperluas pangsa pasarnya, ke segmentasinya. Jadi yang pertamanya misalkan di Bogor doang atau di Bekasi aja, memperluas nih ke Jabodetabek, terus di luar Jabodetabek gitu ya, dan juga skala nasional. Kayak gitu-gitu. Terus juga manajemen organisasinya, team up building di dalam bisnisnya itu juga penting untuk sekiranya bisa untuk dikembangkan dan diimprove lebih lagi. Next, lokasi usaha berkaitan dengan 4P ya, 4P kemarin di pemasaran, yaitu di place gitu, bagaimana lokasi yang strategis ternyata cukup menentukan kalau di bisnis ini. Tapi ada juga bisnis yang nggak punya kantor gitu, nggak punya lokasi usaha, cuma terintegrasi di online, di marketplace, di Tokopedia, Shopee, kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu alternatif juga. Tapi di bisnis Roventic ini, gitu ya, ternyata membutuhkan karena harus melakukan produksi, kayak gitu ya. Next. Nah, ini analisis kerjasama mitra. Analisis kerjasama mitra ini berkaitan dengan siapa aja key partners-nya gitu. Mulai daripada supplier, terus nanti ke reseller, sampai dengan konsumen. Sebenarnya kayak gitu. Makanya nggak terlalu rumit lah, nggak terlalu ribet. Yang penting tahu aja nih poin-poin utamanya yang ada di aspek produksi apa aja. Dan proses produksinya seperti apa. Udah, itu doang sebenarnya. Next. Udah habis ya? Iya, benar. Udah habis. Aku izin share screen ya, Lydia. Satu contoh, nanti PPT aku bagikan juga, untuk sekiranya memperkaya khazanah keilmuan buat teman-teman gitu ya. Kita sama-sama sharing. Ini berdasarkan pengalamanku juga di salah satu mata kuliah yang ada di sekolah bisnis di bagian production analysis gitu. Oke, sudah ada tulisan participants can now see your application. Berarti udah terlihat ya. Oke, sudah cukup terlihat. Aku coba slideshow. Oke, production analysis gitu. Sama kan, berkaitan dengan product description gitu. Jadi ini produknya namanya Chick Out. Chick Out itu adalah kayak shilin gitu, jajanan ayam gitu, dipotong-potong, ayam goreng tepung, tapi kita menggunakan cita rasa Nusantara kayak gitu. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa Chick Out merupakan cemilan ayam rasa bumbu Nusantara, olahan daging ayam dengan value added berupa bumbu cita rasa Nusantara, kayak rendang, semur, ayam penyet, soto, dan sate. Terus dimasak dengan cara digoreng tepung, lalu diberikan bumbu yang sesuai dengan cita rasa Nusantara. Terus di sini keunggulannya adalah produk dikemas dengan kemasan lunchbox paper atau otolog dan disertai tusuk sate unik gitu. Jadi di tusuk satenya ini detail banget untuk desain thinkingnya. Jadi tidak sakit gitu ketika dipegang atau nggak ada serabut-serabut bambu halus yang menyakiti jari kita kayak gitu. Nah, ini flowchart dan juga mass balance gitu. Nah, jadi untuk proses produksinya itu tidak semudah dari alat dan bahan lalu masuk kemana, terus diproses dan lain sebagainya, dan sampai kepada konsumen akhir. Nggak cuma seperti itu ternyata. Tapi didetailkan dari bahan bakunya, lalu bahan bakunya dipotong, lalu dicuci, direbus, dilumuri tepung, digoreng, dibumbui, sampai dengan nantinya di proses tersebut, yaitu digunting dan juga menjadi daging ayam yang siap untuk sekiranya dipasarkan atau dijajakan kepada konsumen kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada bahan-bahan tambahan lainnya gitu, seperti air bekas rebusan, tepung bumbu, minyak goreng, bumbu cita rasa Nusantara yang ditambahkan di dalam setiap proses yang dilakukan atau dikerjakan gitu. Nah, kalau mau detail sedikit lagi, yaitu kita menghitung adanya susut gitu di dalam produksi kita. Jadi tentu dong kalau misalkan ayam setelah kita potong, misalkan tadi beratnya adalah 5 kilo ya, jadi 4,5 kilo. Karena apa? Karena tulangnya nggak jadi kita pakai semua. Karena tulangnya semuanya itu istilahnya kita buang, kayak gitu tulangnya. Jadi kita cuma pakai ayamnya. Jadi di situ udah ada susut. Lalu dicuci nih. Nah, dicuci itu nanti kadar daripada ayamnya dari 4,5 kilo, apakah ada susut lagi gitu dari pencucian. Lalu setelah direbus, lalu setelah dilumuri tepung, berapa banyak tepung yang harus dikeluarkan sampai dengan kita dapat nih netonya atau bersihnya itu berapa dari produk kita. Seperti itu.
Ini penggorengan, pengguntingan. Nah, rendaman ini adalah susutnya ya. Susutnya itu berapa persen gitu. Susutnya hampir lebih dari 100%. Jadi untuk menghitung susut itu dari output dibagi input dikali 100%. Nah, ini kapasitas produksi terpasang. Ini bisa sambil dipelajari ya sebenarnya. Bisa sambil dipelajari untuk sekiranya menjadi asumsi awal. Asumsi awal yang bisa kita produksi setiap tahun atau setiap bulannya. Nah, tapi ini terlalu ribet ya. Terlalu ribet maksudnya adalah ini detail, ini ribet. Ya, itu dari berkaitan dengan proyeksi daripada permintaan. Nah, didasari dari apa proyeksi permintaan ini? Didasari dari data. Ini data bisa diunggah ya dari data sekunder aja biasanya gitu. Misalkan ya, penjualan dari Shilin berapa gitu. Penjualan dari Shilin itu di tahun 2020 ternyata 1 juta gitu misalkan permintaannya. Kayak gitu. Nah, nanti dari project demand tersebut kita berikan asumsi lagi. Dari setiap tahun itu naik sebesar 30%. Kayak gitu. Jadi market potensialnya berapa, lalu average-nya berapa. Nah, dengan market share sebesar 10%, itu berarti kita bisa untuk memproduksi sebesar 67.927 unit per tahun. Contoh kayak gitu. Tapi ini terlalu ribet gitu. Untuk nanti di lomba gitu ya, bisa kalau misalkan mau pakai ini nanti dijadikan referensi aja. Tapi aku rekomendasikan untuk sekiranya hal yang sederhana terlebih dahulu gitu untuk menentukan targetnya berapa menurut kesanggupan, dan juga nanti itu dari target tersebut dibagi menjadi berapa orangnya yang bekerja, terus jadi berapa kemasan kayak gitu. Jadi seperti tadi, dari 1 kilogram jadi 10 kemasan berarti jadinya 100 gram per kemasannya. Diproduksi oleh 2 orang, jadi 1 orang itu 5 kemasan per harinya. Seperti itu aja. Ini untuk volume produksi lebih ruwet dan lebih ribet lagi gitu ya, produksi maksimal yang bisa dilakukan atau dikerjakan kayak gitu. Ini pakai perhitungan Excel semua. Jadi ini kuantitatif banget. Terus kita masuk ke peta aliran proses. Nah, ini boleh. Ini bisa. Ini bisa sekiranya jadi suatu hal yang dicantumkan gitu ya di dalam dokumen bisnis plan kalian gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini berkaitan dengan aktivitas dan juga penjadwalan. Kalau kita lihat di sini ya, oke, spotlight. Nih, kita lihat di sini, ini adalah uraian kegiatan gitu. Uraian kegiatannya benar-benar sesuai dengan sesuai dengan flow chart yang kita buat atau sesuai dengan alur proses produksi yang kita buat tadi. Nah, lalu ini ya, di sini lambangnya itu nggak boleh asal. Lambangnya nggak boleh asal. Kalau bulat itu berkaitan dengan operasi, kalau kotak berkaitan dengan pemeriksaan, kalau panah itu berkaitan dengan transportasi, kalau menunggu itu bentuk D kayak gini, lalu penyimpanan seperti ini ada di sisi kiri. Nah, lalu seperti apa gitu? Dari bahan dibawa dari gudang berarti itu masuk ke kegiatan operasional. Nah, dari kegiatan operasional. Operasional berarti dia tandanya panah nih. Kayak gini. Terus ayam dipotong. Ayam dipotong berarti itu masuk ke operasi. Karena kita harus melakukan tindakan di sini. Sampai dicuci, direbus, sama. Lalu saat ayam ditiriskan, itu masuk ke proses menunggu. Karena pada saat ditiriskan, kita harus menunggu minyaknya hilang atau minyaknya berkurang. Seperti itu. Sampai dengan nanti proses paling akhir, yaitu ayam dikemas yang termasuk dengan operasi juga. Kayak gitu. Nanti kalau mau detail dan lebih jauh lagi, itu sesuai yang tadi aku sampaikan ya. Teman-teman bisa untuk membuat perencanaannya ini berdasarkan tanggalnya juga gitu. Jadi bahan dibawa dari gudang tanggal 1 misalkan kayak gitu. Atau lebih spesifik lagi, di jam berapa gitu. Teman-teman bisa untuk sekiranya memproduksi atau melakukan proses produksi ini. Nah, contoh sederhananya tuh ini. Yang waktu jamnya. Jadi untuk bahan dibawa dari gudang itu 0,05 jam gitu. Ya, berapa menit lah nanti dihitung. Lalu ayam dipotong 0,3 jam. Lalu ayam direbus 1 jam. Kayak gitu-gitu. Jadi lambangnya ada,
Lalu analisis daripada waktunya juga jelas. Kayak gitu. Ini juga bisa ditambahkan dari segi jarak dan juga jumlah gitu. Jadi jarak yang ditempuh berapa nih untuk bahan dibawa dari gudang, misalkan 2 kilometer atau 2 meter atau 20 meter lah gitu. Jadi detail gitu. Terus jumlah ayam yang sekiranya dibawa dari gudang itu berapa ekor, kayak gitu-gitu. Cukup detail tapi cukup menarik gitu ya untuk dipelajarin dan juga untuk dijelaskan serta bisa untuk dimengerti. Jadi dapat suatu hal atau insight yang baru juga nih hari ini. Oke, terus next slide ke production layout. Nah, ini juga mendukung gitu, mempercantik atau memperindah daripada substansi yang diberikan di business plan yang kita buat gitu ya. Kita gambar production layout kita gitu. Jadi misalkan ceritanya ini adalah toko kita gitu. Di toko kita itu misalkan di bagian, aku pakai noted lagi ya. Misalkan di bagian ini adalah gudang, lalu ini adalah tempat sampah, lalu ada tempat untuk memotong, mencuci, merebus, melumuri tepung, tempat menggoreng, terus ada tempat menyimpan produk akhir sampai dengan kasirnya nanti. Lalu ada parkir. Nah, ini konteksnya adalah bisnis yang punya suatu aset atau punya suatu kantor gitu. Punya toko lah gampangnya gitu, karena di sini ada pertokoan gitu ya. Toko yang sekiranya bisa jadi bahan referensi gitu untuk menjadikan ini sebuah layout atau gambaran daripada kantor kita, mudahnya gitu. Tapi kalau misalkan hanya dijual di marketplace, kita bisa cukup untuk memberikan foto produk katalognya dan juga kita bisa memberikan sedikit deskripsi produknya seperti apa, kayak gitu. Oke. Aku coba lihat lagi ya. Masih ada. Oh ya, masih ada satu lagi. Satu lagi sederhana itu cuma berkaitan dengan alat dan bahannya. Nah, ini aku maksud tadi equipment layout ya. Alat-alatnya tuh apa aja gitu yang digunakan. Ada gunting, ada baskom gitu ya. Terus ada tempat untuk melumuri tepung, terus penggorengan, pembumbuan sampai dengan nanti dipotong dan juga diguntingnya seperti apa. Kayak gitu. Itu aja untuk aspek produksi ya. Nanti detailnya aku kirimkan untuk PPT ini dan juga PPT yang tadi dibuat oleh Kak Nita. Oke, sebelum kita masuk ke aspek Human Resources Management, aku buka sesi tanya jawab bagi Mutia atau bagi Ana atau juga mungkin bagi Lydia gitu ya, yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran ataupun komentar ataupun apapun itu dipersilahkan. Kak, saya mau bertanya, misalnya kalau bisnisnya itu di bidang jasa, gimana kira-kira untuk equipment-nya ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga. Nah, keren nih pertanyaannya, bagus banget. Karena tadi kan kita berbicara bisnis produk, tapi spesifikasinya bukan ke jasa ya, tapi ke barang gitu. Nah, kalau di jasa sendiri itu penting banget untuk menyesuaikan ya. Maksudnya disesuaikan itu di adjustment gitu. Untuk equipment atau untuk alatnya itu apa gitu. Nah, dalam bisnis jasa misalkan yang sederhana apa sih? Jasa ini ya, jasa antar barang gitu ya, logistik. Misalkan ekspedisi gitu. Kayak misalkan GNT atau JNE, si cepat gitu ya. Itu beberapa jasa ekspedisi yang sekiranya bisa untuk menjadi contoh. Nah, alatnya apa saja? Sebenarnya nggak perlu untuk disebutkan satu persatu ya, tapi yang utama dan umumnya tuh apa saja alat-alat yang digunakan. Misalkan untuk pengemasan dokumen gitu ya. Untuk pengemasan dokumen menggunakan misalkan bubble wrap kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk alatnya itu misalkan motor gitu ya, motor atau mobil kayak gitu, yang menjadi moda transportasi untuk mengirimkan barang. Tetap ada, meskipun itu jasa, kalau kita telisik lebih dalam dan lebih rinci gitu ya, lebih detail, itu kita bisa untuk sekiranya melihat bahwa jasa pun memiliki equipment atau memiliki peralatannya kayak gitu. Terus misalkan jasa apa? Jasa bersihin rumah gitu ya. Jasa bersihin rumah, alat-alatnya pewangi misalkan, terus misalkan ada apa tuh yang misalkan buat menyedot debu gitu, penyedot debu, lalu misalkan mereka ada ini juga
sapu atau misalkan pel kayak gitu. Jadi tetap ada gitu peralatan yang digunakan. Jadi itu beberapa contoh daripada bisnis jasa anak yang sekiranya bisa untuk dikategorikan ke dalam alat yang digunakan dalam bisnis jasa. Kayak gitu. Semoga menjawab. Apakah menjawab, Anda? Halo, Anda? Oke, siap. Ada lagi dari Mutia, ada yang mau ditanyakan? Atau Ana ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, dari Mutia udah cukup ya? Gitu. Oke, kalau udah cukup, karena ini emang nggak terlalu sulit ya. Maksudnya, ya kalau misalkan emang nggak kepentingannya, kalau yang tadi ya, kalau untuk project demand dan lain sebagainya itu, yang tadi ada hitungannya, tabelnya ribet itu, nanti kalau misalkan ingin pitching ke investor ya, nanti boleh hubungin aku, nanti kita konsultasi lagi gitu, untuk pembuatan project demand-nya seperti apa. Karena uh, itu sudah suatu hal yang mendetail, dan sesuatu hal yang sekiranya uh, kalau untuk lomba terlalu sayang lah gitu, capek kita ngitungnya, terlalu capek. Kalau misalkan emang untuk pengembangan bisnis kita dapat investor untuk modal gitu, boleh nanti. Oke, nanti juga mungkin file Excel-nya bisa aku kirimin ya. Ada simulasinya di situ. Jadi rekan-rekan sekalian bisa untuk menambahkan atau bisa sekiranya untuk coba-coba di situ. Karena pelajaran aku waktu itu namanya simulasi bisnis mata kuliahnya. Jadi sebelum bisnis berjalan, itu gimana cara untuk mensimulasikan. Nah, simulasi ini berkaitan dengan juga perencanaan. Jadi belum mulai gitu, tapi apa nih rencananya? Atau simulasinya seperti apa jika bisnis tersebut berjalan, apakah layak atau tidak? Nah, esensi daripada simulasi bisnis ini adalah cuma menentukan apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan. Sama dengan aspek finansial. Dari perhitungan keuangan nanti ya di akhir, itu kesimpulannya cuma satu, apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan dari aspek finansialnya. Gitu. Intinya itu seperti itu kalau di business plan. Cuma perihal layak atau tidak layak gitu. Berdasarkan dari hasil analisis kita. Itu untuk di bagian kesimpulan gitu. Nah, jadi nanti di bagian kesimpulan tuh biasanya bisnis misalkan ya, bisnis check out gitu. Layak untuk dijalankan berdasarkan 4 aspek. Dari aspek produksi karena apa? Dari aspek human resources management karena apa? Dari aspek finansial karena apa? Dan dari aspek pemasaran karena apa? Kayak gitu. Itu untuk kesimpulan. Gitu ya. Untuk di business plan. Oke, kita sekarang berarti masuk ke human resources management ya. Ini PPT aku yang buat. Beda dari yang lain ya. Nggak tahu kenapa gitu. Kayak teman-teman udah punya template gitu, tapi aku coba beda aja gitu. Kalau aku gabungnya terakhir juga gitu. Lydia boleh ya minta tolong. Kasih Lydia. Oke, di start screen sharing. PPT sangat sederhana banget gitu. Sangat sederhana dan pasti mudah untuk dimengerti. Satu lagi berarti aspek ini sumber daya manusia, human resources. Oke, keren ya. Oh iya, kemarin Ana mungkin belum dengar. Aku satu hal ya yang menjadi penciri biasanya kalau misalkan aku lomba gitu, atau aku pitching ke investor gitu, aku start segala sesuatu itu bukan dari salam gitu ya, parah ya. Bukan dari salam, bukan dari judul gitu biasanya. Aku start segala sesuatunya itu kalau aku mau lomba, biasanya aku pakai hook gitu. Hook itu quote and quote ya dalam tanda kutip maksudnya. Hook itu adalah suatu hal yang membuat audiens kita pertama jadi mau untuk mendengarkan kita, meletakkan atensi kepada hal yang ingin kita bicarakan. Dan yang kedua, itu adalah supaya orang mau dulu nih gitu. Mau dulu istilahnya untuk melihat kita kayak gitu. Dibanding dari substansi. Karena data juga riset beserta pengalaman pribadi gitu ya. Orang itu
masalah substansi itu ternyata kedua. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mendelivernya. Bagaimana kita menyiapkan bahan presentasi yang bagus gitu. Jadi biasanya mereka udah tersihir nih. Udah tersihir, udah terhipnotis dengan bahan kita, dan apalagi kalau cara kita untuk public speaking itu jauh lebih baik gitu. Istilahnya memberikan suatu pembeda. Pasti kita yang pertama diingat, dan kedua orang menjadi tertarik kayak gitu. Nah, gitu. Berkaitan dengan aspek sumber daya manusia gitu ya, udah kita masuk. Clients do not come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients gitu. Ini Richard Branson, salah satu CEO terkemuka gitu. Dia punya perusahaan namanya Virginia gitu. Kalau nggak salah pesawat gitu. Nah, ini salah satu CEO terkemuka di dunia mengatakan bahwa klien atau misalkan customer gitu atau konsumen gampang itu ternyata bukan mereka yang datang pertama, tetapi yang datang pertama itu adalah pegawai. Yang datang pertama adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang akan atau kita miliki gitu. Jadi jika kita menjaga, kita melindungi gitu ya, employees kita gitu, tenaga kerja kita, mereka itu akan memberikan hal yang sama atau hal yang serupa gitu kepada clients, kepada customer, kepada konsumen. Jadi inti dari quotes ini apa? Inti dari quotes ini adalah apa yang kita perlakukan kepada sumber daya manusia yang kita miliki atau tenaga kerja yang kita miliki itu akan mempengaruhi apa yang mereka perlakukan kepada clients mereka kayak gitu. Dan bisnis itu hadir, dan juga bisnis pintu gerbang utamanya itu bukan pada saat mereka mendapatkan experience saat mereka menggunakan produk dari kita aja, tapi lebih jauh daripada itu adalah bagaimana ketika kita disambut dengan ramah, kita diperlakukan bagaikan raja, dan kita dibuat menjadi nyaman di dalam bisnis tersebut gitu. Sederhana kalau di kemarin itu ada misalkan aku kasih contoh admin yang fast respon kayak gitu, dan admin yang ramah kayak gitu. Meskipun kita sebagai customer gitu seringkali kita tuh ngasal aja gitu, nggak punya tata kerama kalau misalkan kita misalkan ingin berbelanja gitu, nanya-nanya produk dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di-provide, kita dilayani gitu, disediakan sesuatu hal yang baik, yang bagus oleh para pekerja-pekerja ini, klien pasti akan senang gitu. Itu pintu gerbang pertamanya dulu. Kalau misalkan penjualnya aja udah nggak ramah, gampangnya gitu ya, penjualnya aja udah nggak ramah, gimana orang mau beli kayak gitu. Itu mudah dan gampang. Kita next. Oke, human resources management tadi ya, special presentation for Mentis gitu. Jadi di HRM functions itu ada 5. There are 5 ya, there are 5 HRM functions berarti. Start with human resources planning, human resources development, compensation for working overtime, safety and health planning, dan juga employee and labor relation. Pertama itu adalah perencanaan human resources. Nah, ini nanti kita bahas. Kita jauh akan lebih bahas tentang human resources planning karena berkaitan dengan business plan juga kan ya. Jadi banyak hal yang kita rencanakan gitu ya. Mudahnya seperti itu. Nah, untuk human resources planning ini dimulai dari recruitment, lalu misalkan training untuk improvement ataupun optimization daripada pekerjanya, dan juga nanti berkaitan dengan motivation, dan juga nanti berkaitan dengan compensation, dan juga banyak hal lainnya lah. Tapi utamanya itu. Lalu untuk human resources development berkaitan dengan training nanti. Jadi cakupan dari 4 ini ya, dari nomor 2, 3, 4, dan 5 itu sebenarnya adalah bagian besar daripada human resources planning kayak gitu. Jadi human resources development itu adalah bagian dari human resources planning, compensation itu berkaitan dengan human resources planning, safety and health planning itu berkaitan dengan human resources planning, dan juga employee and labor relation berkaitan dengan human resources planning kayak gitu. Human resources planning itu mencakup semuanya. Human resources development berkaitan dengan training, pelatihan, kompensasi for working overtime itu berkaitan dengan misalkan kita dapat uang lebih gitu ya kalau kita bekerja lembur, gampangnya kayak gitu. Terus untuk safety and health planning misalkan dijamin nih dari kantor, misalkan BPJS Ketenagakerjaan kantor yang bayarin gitu. Terus misalkan kalau ada hal amit-amit ada suatu hal buruk terjadi, misalkan pekerja proyek sipil gitu ya, itu ada asuransinya, asuransi jiwa kah atau asuransi keselamatan kayak gitu.
Terus employee and labor relation. Nah, ini sebenarnya mungkin berkaitan dengan buruh ya. Sebenarnya sebentar lagi kita akan ada hari buruh juga gitu. Ini juga yang melandasi. Ternyata di dalam satu ekosistem perusahaan, employee itu membangun komunitas gitu. Mereka membangun suatu relasi jejaring satu dengan yang lain. Misalkan divisi keuangan dengan antar divisi keuangannya gitu. Terus divisi keuangan dengan divisi human resources. Terus human resources divisi keuangan dengan divisi operasional kayak gitu-gitu. Jadi mereka membangun komunitas dan ini penting banget untuk menciptakan apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim perusahaan yang menarik gitu. Pasti ada konflik, pasti ada lain sebagainya gitu ya, diskriminasi, hal-hal lain sebagainya. Ada terjadi dinamika. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif, itu akan menjadi suatu ekosistem yang baik untuk kita dapat berkomunikasi, bersilaturahmi, dan mencapai satu kesepamahaman visi untuk sekiranya membangun perusahaan. Gitu. Next. Kita masuk ke tahapan Human Resources Planning yang pertama, yaitu adalah recruitment. Ini adalah pintu gerbang dan pertamanya. Sebagai seorang pebisnis, hal yang kita lakukan pertama di fase atau di aspek Human Resources Management atau Human Resources Planning itu adalah recruitment. Pertama adalah bagaimana kita announce gitu. Nah, ini juga menjadi krusial banget nih. Ini ada kaitannya dengan aspek pemasaran. Seperti yang kemarin disampaikan gitu ya. Kita mau jualan pupuk, tapi kita jualannya di TikTok gitu. Kita jualannya di Instagram. Nggak kurang pas gitu. Kalau emang kita ingin mencari pegawai atau kita ingin menjajakan produk pupuk, itu akan lebih efektif apabila di Facebook. Kenapa? Karena pekerja-pekerja yang masih ada sampai dengan sekarang ini adalah usia post milenial gitu. Maksudnya adalah lebih daripada 30 tahun, lebih daripada 40 tahun. Para petani itu mungkin belum relevan gitu dengan TikTok, dengan Instagram, tapi dengan Facebook mereka sudah memiliki misalkan perwakilan aja gitu dari satu komunitas petani gitu ya, kelompok tani gapoktan gitu. Itu pasti ada yang menggunakan Facebook jauh lebih mayoritas daripada penggunaan media sosial lainnya. Jadi kalau kita mau meng-hire, kita juga harus menyesuaikan media-media yang kita berikan gitu. Nah, sekarang sih udah banyak ya, misalkan Jobstreet, lalu kita juga bisa sombong-sombongan di LinkedIn kayak gitu-gitu kan. Itu bisa jadi pintu gerbang awal untuk proses rekrutmen. Yang penting benar gitu, kita announce-nya di mana. Jangan sampai salah media. Atau misalkan di website, atau di Facebook, atau di media-media sosial lainnya. Lalu pada saat kita announce, di step yang kedua, kita, what are you looking for? Gitu. Apa yang kita cari? Kriteria seperti apa? Misalkan lulusan apa, lalu misalkan minimal IPK berapa, lalu pengalaman organisasi, lalu udah berpengalaman berapa tahun di dunia kerja, dan lain sebagainya. Itu di recruitment. Nah, setelah kita announce, terus kita tulis gitu ya, apa yang kita cari sesuai dengan kriteria, kita pasti akan menerima gitu. Jika tepat, kita akan menerima berkas mereka. Kita akan menerima berkas mereka. Di step ketiga dan step keempat, kita screening. Yang step ketiga itu kita melihat dulu, oh dia seperti ini, cukup cocok gitu, dan bisa masuk ke step keempat. Step yang keempat, kita itu screening. Kita screening bagaimana sekiranya kecocokan dengan perusahaan dan apa yang harus di-upgrade, lalu bagaimana detail tentang kepribadiannya dia, dan lain sebagainya. Karena esensi sesungguhnya daripada aspek sumber daya manusia ini adalah, yang pertama adalah trust, rasa percaya, dan yang kedua adalah bagaimana pegawai ini bisa untuk sekiranya menjadi aset untuk membangun perusahaan yang tepat. Gitu. Jadi, sumber daya manusia itu adalah adalah aset krusial dari perusahaan. Aset terkrusial dari perusahaan adalah sumber daya manusia atau pekerjanya atau tenaga kerjanya. Step yang kelima adalah wawancara. Nah, ini banyaklah teknik-tekniknya yang bisa dipelajarin juga pada saat wawancara. Baik kita sebagai pebisnis, bagaimana kita tahu ini asli atau ini settingan atau ini bohong gitu, atau ini cuma pencitraan, nggak sesuai branding dia, itu bisalah kita pelajari di media sekarang. Lalu bagaimana cara kita untuk wawancara yang baik dan benar kayak gitu. Ya, terus selanjutnya
itu step yang keempat, perjanjian. Nah, ini yang sering untuk dilewatkan ya. Biasanya kita pada saat wawancara diberikan kesempatan untuk adakah yang ingin ditanyakan. Kita ada yang nanya, tapi nanya tentang operasional perusahaan, ada yang diem ada yang udah cukup gitu ya. Nah, tapi di sini di step yang keempat, step yang keenam, yang penting untuk sekiranya disepakati adalah pertama adalah kesepakatan tentang gaji, lalu adalah hak-hak yang didapatkan oleh pekerja, dan juga kontrak. Ini penting banget yang namanya kontrak. Jadi di kontrak di perusahaan tersebut selama berapa tahun gitu, atau selama berapa bulan. Jadi kita nggak berharap selalu ada pekerjaan di sini, atau mungkin kita tahu kapan kita harus mencari kerja yang lain, atau kita untuk perbaikan jenjang karir kita ke depannya. Gitu. Itu tahap rekrutmen dari 1 sampai dengan 6. Next. Train sama dengan treat. Melatih itu sama dengan memperlakukan ya. Gitu. Jadi ini masuk ke tahap human resources development. Setelah tadi proses rekrutmen kita sudah mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kita, tenaga kerja yang sudah sesuai dengan kriteria kita, selanjutnya adalah bagaimana kita mendevelop diri mereka. Apa sih yang harus didevelop, apa yang harus dikembangkan dari diri mereka? Pertama, adalah performance-nya gitu. Dari performance ini, kiranya apa yang sekiranya bisa untuk ditingkatkan atau dioptimalisasikan. Lalu yang kedua adalah kemampuan soft skills, berkaitan dengan interpersonal, berkaitan dengan kemampuan adaptasi, berkaitan dengan kemampuan public speaking, dan hal-hal lainnya yang sekiranya menjadi soft skill gitu, termasuk dalam kategori soft skill. Lalu apa saja lagi yang dilatih gitu oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya? Hard skill, misalkan kemampuan untuk menggunakan Excel, Microsoft Word, atau editing gitu. Jadi di dalam perusahaan itu nggak cuma seseorang masuk ke dalam perusahaan kerja sesuai apa yang sudah ditugaskan atau sesuai tugas dan fungsi pokok, tupoksinya gitu ya. Tapi lebih jauh daripada itu adalah pengembangan. Pengembangan daripada tenaga kerjanya itu. Gitu. Dan juga penting banget nih untuk sekiranya bisa untuk mempelajari culture dan juga SOP yang ada di perusahaan. Gitu. Jadi fase yang pertama dan yang utama itu sebenarnya adalah dari bawah ke atas. Bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan atau melatih tentang culture dan juga SOP. Jadi harus disesuaikan juga gitu. Culture-nya di perusahaan ini seperti ini loh, birokrasinya nggak bisa langsung ke atasan, tapi misalkan harus lewat manajer atau harus lewat kepala divisi terlebih dahulu, kayak gitu. Lalu SOP-nya, misalkan datang jam 9, pulang jam 5, lain sebagainya seperti itu. Misalkan kerja sampai hari Sabtu, libur hari Minggu doang, seperti itu. Kita harus disesuaikan dari culture SOP terlebih dahulu. Lalu baru masuk ke hard skill, masuk ke soft skill untuk berhubungan dan juga berinteraksi dengan banyak orang, dan juga kita bisa menilai performance-nya seperti apa. Next, ini adalah kaitannya training dengan key performance indicator. Boleh di next, dia. Performance assessment. Jadi tujuan pembuatan KPI ini adalah kita bisa menilai gitu dari hasil training kita seperti apa. Dan ini adalah esensi utama dari kita melakukan training. Gitu. Jadi sebelumnya itu hanya 25% gitu ya, kemampuan untuk hard skill atau misalkan soft skill, atau misalkan kemampuan untuk menguasai SOP dan juga pengetahuan tentang culture, hanya 25%. Sesaat sudah dilatih dan diberikan pengalaman yang lebih baru gitu ya, terus misalkan belajar juga daripada atasan-atasannya, itu setelah ditingkatkan jadi 50%. Gitu. Nah, setelah itu, misalkan mereka udah selesai program trainingnya, misalkan selama 3 bulan, terus mereka dikembalikan ke divisinya masing-masing kayak gitu. Nah, kita lihat nih perkembangannya tuh seperti apa. Nah, divisi human resources itu penting banget nih untuk membuat performance assessment dari before, mid sampai dengan after gitu. Jadi terlihat perbedaannya. Apakah karyawan ini perlu untuk di-training lagi? Jadi keputusan akhirnya seperti itu ya. Perlu untuk di-training lagi, sudah cukup di-training lagi, sudah cukup dari hasil training kemarin, atau misalkan bisa untuk naik jabatan, bisa untuk turun jabatan, bisa untuk dipindahkan, dimutasi di anak perusahaan yang lainnya, misalkan seperti itu. Itu untuk performance assessment atau key performance indicator, kayak gitu. Jadi tujuannya itu, ini bisa menentukan jenjang karir kita di perusahaan itu juga. Jadi sangat penting sekali pada saat ada training, pada saat ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hard skill, soft skill, dan juga culture, dan juga SOP daripada perusahaan, untuk sekiranya bisa dimaksimalkan gitu.
Karena ini adalah bahan dasar kuantitatif, hal yang fundamental menjadi bahan penilaian kita. Apakah tenaga kerja ini layak untuk tetap bekerja, atau bisa naik jabatan, atau bisa turun jabatan, atau bisa dimutasi atau dipindahkan. Seperti itu. Itu inti dari KPI, Key Performance Indicator. Next. Okay, treat your employees right, so they won't use your internet to look for new jobs. Gitu. Nah, ini juga jadi permasalahan gitu ya. Takutnya ketika udah di training, ketika udah diberikan segalanya gitu ya ke mereka resign gitu. Mereka istilahnya udah nggak mau kerja di situ. Orang gue udah punya kemampuan ini, gue udah punya hard skill, gue udah punya soft skill yang mumpuni, kenapa nggak gue bikin bisnis sendiri? Sering banget terjadi hal tersebut. Dari tenaga kerja yang sekiranya udah mendapatkan training dan lain sebagainya, mereka merasa udah kapasitasnya udah kuat gitu ya, mereka udah keluar dari pekerjaan tersebut, cari pekerjaan lain atau mereka mendirikan bisnis sendiri. Banyak banget yang seperti itu. Nah, caranya adalah bagaimana kita memperlakukan employees kita itu dengan benar. Misalkan kalau emang mereka sesuai KPI-nya bagus, janganlah mereka cukup di posisi itu saja, tapi bisa ditingkatkan gitu. Menjadi misalkan tenaga kerja yang seperti apa. Nah, lalu misalkan kita memberikan hak-hak yang lebih lagi gitu, atau memberikan tunjangan yang lebih lagi supaya mereka nggak keluar dari kantor kita, kayak gitu. Next. Oke, detail tentang hak dan kewajiban tenaga kerja ini ada di UU nomor 13 tahun 2003. Jadi rekan-rekan sekalian yang bertindak atau role modelnya itu misalkan role player-nya itu misalkan sekarang sebagai pebisnis harus ngerti dan tahu juga hak dan kewajiban bagi tenaga kerja itu apa saja yang harus dicukupi gitu. Jangan sampai kita nggak mencukupi hak dan kewajiban tenaga kerjanya. Kita asal-asalan gitu. Kita nggak apa ya istilahnya. Kita nggak memberikan THR aja mudahnya kayak gitu. Padahal pemerintah mewajibkan untuk memberikan THR dan itu diatur juga untuk tunjangan hari raya ada di UU nomor 13 tahun 2003. Itu penggambaran singkatnya. Dan kita misalkan memposisikan diri sebagai pekerja. Kita harus tahu juga nih apa saja yang harus kita dapatkan, yang dapat kita berikan, yang kita dapatkan dan juga apa yang harus kita lakukan di perusahaan tersebut. Karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Detailnya rekan-rekan sekalian bisa baca UU nomor 13 tahun 2003 gitu. Semua yang lengkap di situ nanti bisa aku kirimkan juga untuk undang-undangnya. Oke, next. Oke, kita masuk ke bagian perhitungannya. Ternyata di HR itu ada perhitungannya, HR analysis. Berkaitan dengan tadi aspek produksi dan juga untuk recruitment seperti apa. Nah, ini adalah Human Resources Needs Analysis. Ini analisis kebutuhan sumber daya manusia. Nah, contohnya, misalkan jabatannya juru masak atau koki, gitu. Tingkat pendidikannya seperti apa, pengalamannya apa, keterampilannya apa, kayak gitu. Ini berkaitan dengan kriteria apa yang kita butuhkan. Jadi, nanti dalam kita merekrut orang ke dalam perusahaan kita harus tahu dulu nih spesifikasi atau kriteria apa yang kita butuhkan. Jadi mereka bisa menyesuaikan. Jangan sampai kita membutuhkannya adalah juru masak atau koki, tapi ternyata mereka nggak ada keterampilan untuk memasak gitu. Mereka keterampilan untuk mengemas kayak gitu. Itu kan jadi hal yang nggak pas gitu ya. Terus dengan tingkat pendidikan seperti apa dan juga ada pengalaman seperti apa. Ya, banyak yang merasakan pengalaman di sini. Karena banyak yang melakukan rekrutmen perusahaan itu dari pengalaman kerja yang udah 2 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Padahal misalkan kita baru fresh graduate, gimana nih caranya? Nah, itu cukup sulit ya kalau tidak memakai orang dalam. Nah, banyak lah istilah-istilah yang ada di HR kayak gitu ya. Itu fakta banget gitu, karena emang sangat-sangat sulit sekali gitu untuk fresh graduate mencari pekerjaan gitu. Nah, makanya kita sebagai misalkan pebisnis gitu ya, memposisikannya, bolehlah kita rekrut hire gitu ya, dari fresh graduate yang belum berpengalaman sama sekali, tapi dengan spesifikasi kriteria dan juga keterampilan yang sesuai gitu. Banyak kok perusahaan di luar sana, termasuk Google ya, salah satu perusahaan besar, nggak menggunakan pengalaman bekerjanya, tapi mereka melakukan satu metode namanya testing gitu. Jadi mereka tes. Pada saat hari H, misalkan ada 1.000 pelamar gitu ya, calon pekerja, itu mereka tes mana yang terbaik gitu. Dari 1.000 itu misalkan diambil 5 terbaik dari keterampilan dimiliki. Nah, itu membuka kesempatan bagi siapapun dan itu lebih fair. Itu bisa jadi bahan rekomendasi juga
bagi teman-teman sebagai pebisnis. Apakah menggunakan cara testing atau menggunakan human resources needs analysis ini berdasarkan dengan jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan. Kayak gitu. Lalu untuk kebutuhan SDM sendiri, itu dilakukan pada saat, nggak setiap saat gitu. Ada peraturannya juga di UU nomor 13 tahun 2003 tadi. Misalkan kita bisa untuk meng-hire pegawai magang itu maksimal berapa orang dalam jangka waktu berapa tahun atau berapa bulan gitu. Jadi nggak memanfaatkan gitu. Bisa aja kan kalau yang curang ya udah buka magang sebanyak-banyaknya disuruh terus gajinya cuma sedikit. Kayak gitu kan bisa. Tapi nggak seperti itu. Makanya adanya UU nomor 13 tahun 2003 itu tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, salah satunya adalah untuk hal tersebut. Selanjutnya adalah aktivitas peramalan itu untuk kondisi internal seperti karyawan berhenti, habis masa kontrak, PHK, dan meninggal dunia. Baru tuh bisa untuk kita melakukan peramalan atau kita melakukan human resources need analysis ini gitu. Jadi ada yang menggantikan. Lalu untuk kondisi eksternal seperti regulasi UU tenaga kerja, misalkan memperbolehkan untuk menambah jumlah pekerja, misalkan 50% dari jumlah pekerja yang ada gitu. Terus misalkan untuk pegawai magang boleh 30% dan lain sebagainya. Seperti itu. Next, yang terakhir. Nah, ini yang berkaitan tadi aku sempat singgung di aspek produksi gitu. Ini adalah work study method. Tujuannya apa? Work study method ini tujuannya adalah mengetahui berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan. Gitu. Dari mana kita dapatkan adalah dari berapa unit, atau tadi aku kasih contohnya adalah berapa kemasan gitu ya, yang bisa untuk dihasilkan dalam satu bulan. Nah, untuk work study method ini berangkatnya dari situ dulu nih. Rencana produksi kita, rencana output per bulannya itu berapa? Ternyata selama dalam jangka waktu 20 sampai 25 hari, dalam waktu 1 bulan, itu perusahaan kita biasanya bisa untuk menghasilkan 1.000 unit, Pak. Gitu. 1.000 unit ya? Oke, 1.000 unit. Nah, 1 unit itu bisa selesai dalam waktu berapa jam ya? Misalkan dari proses tadi, ya, dari proses produksi tadi, dari penyiapan alat dan bahan, sampai dia sudah dikemas, itu berapa jam? Atau berapa menit? Oh, ternyata 1 unitnya 1 jam. Oh, berarti total waktu kerja yang dibutuhkan itu adalah 1.000 jam. Karena untuk menghasilkan 1.000 unit, diperlukan waktu kerja 1 jam. Oleh karena itu, total waktu kerja yang dibutuhkan berarti 1.000 jam. Oh, oke. Berarti 1.000 jam ya. Terus waktu kerja produktif per pekerja itu berapa? Misalkan kita ambil rata-rata ya. Ambil rata-rata waktu kerja produktif per pekerja itu adalah 160 jam. Nah, 160 coba kita bagi 20. HP aku lagi ngecek. 160 bagi 20 berapa ya, guys? 160 bagi 20. 8 ya? 8. 8. Iya, benar ya. Nah, berarti waktu kerja per produktif per pekerja itu 160 jam misalkan. Berarti itu adalah selama 20 hari, itu berarti 8 jam kerja. Kayak gitu kan mudahnya. Selama 20 hari, 8 jam kerja. Dari jam 9 sampai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai jam 5 gitu. Berarti waktu kerja produktif di sini dihitungnya beneran gitu ya. Ya, waktu itu aku ngitungnya beneran sih ya kayaknya. 160 jam, itu waktu kerja waktu kerja produktif per pekerja gitu. Jadi 160 jam itu kalau dibagi 20 hari berarti seharinya adalah 8 jam gitu. Nah, dari waktu kerja produktif tersebut baru dimasukkan ke perhitungan yang sesungguhnya untuk jumlah pekerja yang dibutuhkan. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan itu adalah total waktu kerja dibagi waktu kerja produktif gitu. Jadi bisa dikatakan misalnya 1000 jam tadi dibagi dengan 160 jam. Jadinya 6,25 per jam. Nah, nggak ada dong manusia yang cuma seperempat gitu ya, cuma 0,25 atau 20,25 gitu, nggak ada ya. Kita bulatkan, apakah kita membutuhkan 6 pekerja atau 7 pekerja gitu. Jadi bisa ke bawah, bisa dibulatkan ke bawah, bisa dibulatkan ke atas juga gitu. Untuk pekerja yang kita butuhkan. Jadi dari work study method ini tujuannya adalah untuk menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan gitu. Dari awalnya adalah output per bulannya, outputnya berapa? Di sini per bulannya 1.000 unit, lalu waktu kerjanya itu
untuk menghasilkan per unit itu adalah 1 jam, jadi total waktu kerja yang dibutuhkan 1000 jam, dan waktu kerja produktif selama 20 hari itu adalah 8 jam per hari, berarti adalah 160 jam. Baru dari hasil tersebut kita bagi antara total waktu kerja dengan waktu kerja produktif, yaitu 1000 jam dibagi dengan 160 jam. Keluarlah hasil 6,25 pekerja, atau 6 atau 7 pekerja yang kita butuhkan untuk menghasilkan 1000 unit per bulan. Kayak gitu. Dari sini kita bisa forecast gitu, kita bisa meramalkan gitu. Berarti untuk pengembangan untuk 2000 unit kita membutuhkan 14 tenaga kerja, 2 kali lipat. Misalkan untuk pengembangan lagi ya, strategi pengembangan kita mau produksi 3000 unit karena melonjaknya permintaan di pasar kayak gitu. Berarti kita butuh untuk hire 21 pekerja. Ini salah satu tools, salah satu cara yang bisa diadaptasi, yang bisa digunakan. Tapi bisa juga caranya adalah dengan menggunakan atau memaksimalkan teknologi. Jadi dengan 6 atau 7 pekerja ini, tapi dengan misalkan 2 teknologi yang kita miliki, kita bisa menjadi efisiensi gitu. Jadi keluar banyak duitnya di depan untuk membeli atau investasi teknologi tanpa kita harus mengeluarkan biaya lebih lagi untuk para pekerja kayak gitu. Oke, itu terakhir, slide terakhir ini quotes juga. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Gitu. Jadi bersama kita bisa. Jadi terima kasih untuk kesempatan hari ini. Itu materi tentang aspek produksi dan juga aspek human resources management ya, sumber daya manusia yang bisa disampaikan atau diberikan. Selanjutnya aku kembalikan kepada Lydia jika ada Ana ataupun Mutia untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Ada lagi nggak nih Ana sama Mutia berkaitan dengan aspek sumber daya manusia yang ingin ditanyakan? Kak, mau bertanya, misalnya kan diadakan pelatihan untuk development karyawannya, berarti kita juga bisa menerapkan suatu kontrak gitu Kak ya, misalnya selesai melakukan pelatihan, dia harus bekerja dulu atau bagaimana gitu Kak ya untuk di bisnisnya tersebut. Oke, paham. Siap. Terima kasih, Ana. Aku bisa mencerna pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, karena ini banyak yang diterapkan di perusahaan juga ya. Gini, dari tadi proses rekrutmen gitu ya, step yang ke-6 gitu, kesepakatan itu sebenarnya sangat menentukan banget. Dan di situ banyak perjanjian-perjanjian yang harus kita tanda tangani. Mudahnya seperti itu kan. Nah, di dalam kontrak kerja tersebut, itu juga kita istilahnya bisa untuk mengkategorikan dan kita bisa untuk menyesuaikan gitu ya. Kita bisa menyesuaikan lah. Ada perusahaan metodenya itu dia pas perjanjian kontrak dikatakan bahwa sebelum masuk ke dalam perusahaan kalian training dulu ya gitu. Kalian training selama 3 bulan. Nanti dibimbing, nanti kepala divisi atau misalkan supervisor daripada kalian akan memberikan suatu pengalaman-pengalaman ya, sharing pengalaman, lalu memperkenalkan SOP culture yang ada di dalam perusahaan. Sembari kalian belajar tentang soft skill dan juga kemampuan-kemampuan hard skill gitu ya. Kemampuan hard skill yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di perusahaan ini, seperti itu. Nah, itu istilahnya perjanjian kontrak dengan metode yang pertama. Jadi sebelum masuk perusahaan, mereka di training terlebih dahulu. Atau ada metode yang kedua, mereka masuk ke dalam perusahaan terlebih dahulu, baru setelah misalkan tadi kan ada, kalau kita lihat di KPI tadi itu ada 3 ya, before, mid atau pada saat gitu, dan juga after gitu kan. Nah, pada saat before itu bisa dinilai nih dari ketika masuk ke dalam perusahaan. Misalkan 3 bulan pertama kamu kerja gitu, kamu kerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang sudah disepakati gitu. Di bulan ke-4 sampai bulan ke-6, kamu akan melakukan training gitu untuk meningkatkan kemampuan kamu gitu. Dari situ kamu baru akan dilepas kembali untuk bisa bekerja kayak gitu. Jadi ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Mudahnya seperti itu ya. Pertama adalah belum masuk kerja dulu tapi di training terlebih dahulu, misalkan selama 3 bulan atau selama 6 bulan gitu. Atau mereka udah masuk kerja dulu nih. Udah masuk kerja dulu selama 3 bulan, kerjakan, baru di training, baru istilahnya mereka dinilai kembali gitu. Mereka baru bisa kerja kembali gitu. Jadi ada 2 pendekatan Ana yang bisa dilakukan. Itu terserah. Maksudnya kebijakan dari masing-masing perusahaan. Maksudnya adalah
Bisa jadi menggunakan pendekatan yang pertama, bisa jadi menggunakan pendekatan yang kedua. Seperti itu, semoga menjawab Ana. Baik, terima kasih, Kak. Oke, apa-apa, Haikal. Bagaimana teman-teman yang lain mau bertanya lagi? Haikal banyak nih pertanyaannya harusnya kan. Berarti kan nanti ada pertemuan selanjutnya untuk finansial gitu. Iya. Ada pertemuan selanjutnya untuk finansial. Boleh nih kita sepakatnya nih kapan nih kiranya untuk pertemuan yang finansial. Jadi udah di tag gitu tanggalnya. Kalau tanggal antara 14 atau tanggal 15 sih, Kak. Ya, boleh. Tanggal 15 kali ya. 14 aku OTW nih, OTW penelitian kayaknya. Oke, 15 boleh, 15. Oke, Kak. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Apa mau ditutup? Kalau lagi yang mau ditanya, Mutia, Ana, Haikal. Aku sambil kirim materialsnya ya. Grup. Kak, jadi kan pertemuan kemarin tuh kan adik sempat nggak hadir, tapi dapat nonton rekamannya. Nah, mau tanya sedikit Kak, misalnya kan kita tuh ada sebuah ide gitu. Sebenarnya idenya kita itu udah ada gitu, yang lainnya itu udah pernah ada. Nah, cara biar bikin pembeda atau buat hal yang unik dari ide kita tuh biar bisa buat bisnis plan tuh gimana sih Kak gitu? Soalnya kan kadang-kadang kan misalnya ketemu ide, kayaknya idenya ini udah pernah ada gitu. Gimana ya kira-kira, Kak? Oke, siap. Terima kasih, Ana. Ya, bagus pertanyaannya. Itu ada di value proposition ya. Mudahnya ada di value proposition untuk sekiranya penciptaan pembeda ide gitu. Hal-hal yang unik di dalam ide gitu. Kalau di konsep di MC itu ada di value proposition apa aja. Aku kasih kata kuncinya aja ya, karena memang nggak bisa dibohongi gitu, nggak bisa dipungkiri bahwasanya industri gitu ya. Kita bicara skala industri. Industri itu adalah kumpulan dari bisnis-bisnis. Jadi kalau ditanya nih ya, nih mentis aku harus tahu nih, apa bedanya bisnis sama industri gitu. Baik yang nggak bisa bedain antara bisnis dan industri gitu, atau jawabannya cuma naratif aja. Bedanya bisnis dan industri, kalau industri itu adalah kumpulan dari bisnis-bisnis gitu ya. Kalau bisnis adalah usaha yang kita kerjakan untuk menciptakan profit gitu, menunjang kemaslahatan bersama dan menciptakan nilai kayak gitu-gitu. Ya. Kita berbicara skala industri, berbicara tentang kumpulan daripada bisnis-bisnis gitu. Pertama dan utama yang perlu kita sadari dan perlu kita tahu adalah industri itu adalah kumpulan dari bisnis-bisnis yang serupa atau seragam. Itu artinya ide awalnya adalah sama kayak gitu. Lalu bagaimana strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk memberikan suatu pembeda di dalamnya, memberikan nilai tambah. Caranya yang pertama, yang paling aku suka dan paling sulit untuk ditiru oleh orang lain, berbicara tentang sistemnya. Sistem yang ada di internalnya. Misalkan orang ya, mekanisme atau cara kerjanya itu membuka reseller atau mereka pakai franchise kayak gitu. Itu kan udah hal-hal biasa ya. Itu hal-hal yang orang lain bisa tiru dengan mudah. Atau misalkan penambahan varian rasa gitu. Itu orang lain mudah untuk meniru gitu. Misalkan hari ini ada rasa coklat, besok ada rasa keju, besok ada rasa blueberry, besok ada rasa strawberry. Orang bisa dengan mudah gitu. Kita sebagai pembeli pun seringkali kalau aku datang ke tempat kopi atau misalkan minuman yang berasa gitu, aku lihat hari ini ada rasa strawberry, besok ada rasa blueberry gitu. Berarti bisa nih, tinggal beli doang perisa atau rasanya seperti apa. Mudah banget untuk ditiru. Tapi kalau kita berbicara tentang sistem, itu sulit untuk ditiru. Sistem itu adalah sesuatu yang ada di internal kita, yang nggak ada, yang bisnis lain pun nggak bisa melihat secara langsung. Mereka harus ngelihat gitu. Mereka harus ngelihat di dalam perusahaan kita. Misalkan sistemnya dari proses produksinya.
Orang lain masih menggunakan tenaga kerja. Kita udah menggunakan teknologi robot misalnya gitu. Mereka kan harus visit pabrik untuk melakukan hal tersebut. Nggak bisa cuma ngelihat, kok produksi dari PT A bisa lebih banyak ya dari produksi PT B. Oh, misalkan gini, produksi PT A lebih banyak gitu ya volumenya daripada PT B gitu ya. Nah, tapi duit yang dikeluarkan oleh PT A cenderung lebih sedikit dari PT B gitu. Jadi udah dapat dua nih keunggulannya. Pertama, produksinya lebih cepat, sama pengeluarannya kok cuma sedikit ya, nggak banyak gitu. Ternyata sistem yang dikerjakan di dalam internal mereka berbeda. Di sistem PTA, mereka menggunakan robot, menggunakan teknologi, sementara yang ada di PTB, mereka menggunakan jasa daripada manusia, seperti itu. Itu udah berbeda dari situ. Terus berbicara lagi tentang sistem. Berbicara tentang sistem, kita juga gimana cara kita memanfaatkan atau mengintegrasikan keseluruhan aspek ini gitu. Dari pemasaran, human resources, sampai dengan produksi dan juga operasionalnya. Dari cara pemasaran gitu misalkan. Sebelumnya si PTA ini ternyata udah melakukan riset and development, sementara PTB ini ya mereka cuma melakukan pemasaran di semua media sosial gitu, berharap ada yang menggayat gitu. Kan hasilnya akan berbeda ya. Sesuatu yang dilandasi dengan riset and development dengan sesuatu yang disebarluaskan aja gitu langsung ke semua media. Karena apa? Karena belum tentu cocok. Oke lah, pasti di setiap media ada yang nyangkut gitu. 1, 2, 5, 10 kayak gitu ada. Tapi kalau kita menggunakan cara riset and development, kita bisa maksimalkan gitu. Pengalokasiannya nggak 50, 50, 50, 50 gitu. Atau semuanya sama. 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Dari semua media, alokasi budget kita 10% semua. Gitu. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata kalau kita melakukan riset and development, kita bisa menggunakan budget daripada pemasaran itu dengan tepat. Misalkan, kita punya budget, anggaplah 100 juta gitu. Nggak kita bagi ke Instagram 20 juta, ke Facebook 20 juta, nggak seperti itu. Ternyata bisa kita maksimalkan, misalkan di Facebook 50 juta, di Instagram 20 juta, kayak gitu. Jadi, kita bisa menarik massa lebih tepat dan lebih efisien kayak gitu ya. Jadi dari sistemnya. Lalu hal kedua yang menjadi kunci setelah daripada sistem gitu ya, bisa menjadi pembeda atau jadi penciri atau suatu hal yang unik gitu dari perusahaan lainnya atau kompetitor lainnya. Kedua adalah berguna bagi kemaslahatan bersama. Itu value banget itu. Berguna untuk kemaslahatan bersama adalah kita membuat suatu solusi, menjadikan suatu solusi itu sebagai sesuatu hal yang bermanfaat bagi banyak orang, nggak cuma bagi minoritas saja. Kayak gitu. Dari apa? Nah, ini baru berbicara tentang pembeda-pembeda yang mudah untuk ditiru gitu. Jadi prioritasnya itu nggak dari hal yang mudah untuk dilihat gitu ya oleh panca indera kita yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, tapi dari sesuatu hal yang tidak terlihat. Dari kekayaan intelektual, terus misalkan tadi dari sistemnya gitu ya. Sistem kekayaan intelektual itu jadi prioritas pertama. Yang kedua adalah berguna bagi kemaslahatan yang bersama. Dan yang ketiga adalah baru sesuatu hal yang mudah untuk dilihat atau ditiru. Dan kita ini yang menjadi pembeda. Sesuatu hal yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, bisa dilihat gitu ya, bisa dicium atau bisa didengar dan lain sebagainya, itu kan mudah untuk ditiru. Tapi ada satu hal yang menjadi kunci atau concern utama dari sesuatu hal yang panca indera kita bisa rasakan, yaitu adalah bagaimana kita memforecasting ke depan. Misalkan, kita mengkaitkan keunikan-keunikan atau tambahan-tambahan value proposition yang ada di produk kita dengan misalkan mendukung poin SDGs, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan nomor berapa. Lalu misalkan untuk mencapai 4 pilar ekonomi Indonesia atau mencapai bonus demografi Indonesia tahun 2045. Jadi kita masukkan beberapa hal yang sentimental gitu. Sentimental untuk jangka panjang bisa dilakukan gitu dan sesuai gitu dengan perencanaan di jangka panjang kayak gitu. Jadi itu beberapa kata kunci yang bisa aku berikan dan juga aku sampaikan gitu ya kepada Ana, kepada Mutia, juga Haika, juga Lydia gitu. Terkait dengan di bagian mana sih sebenarnya bisa untuk penciri pembeda daripada produk kita. Seperti itu. Semoga menjawab, Ana. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin boleh ke sesi dokumentasi sebentar. Boleh di on cam Haikal sama Mutia. Boleh.
Jangan lupa di-share di Instagram atau ini sebagai dokumentasi kita teh nggak di-share ini. Oke. Bentar ya, Kak. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, sampai ketemu ya. Berarti tanggal 15 kita bahas yang terakhir, aspek finansial gitu. Kalau mau ada yang ditanyakan, dikonsultasikan, via Japri boleh, di grup akan lebih baik juga ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang ditanyakan. Makasih banyak, Ana, Haikal, juga Mutia gitu ya, juga atas bantuannya Lydia. Makasih banyak, semoga bermanfaat hari ini berkaitan dengan produksi dan juga sumber daya manusia. Terima kasih juga kepada Kak Satrio udah menyampaikan materinya dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin di kesempatan selanjutnya boleh hadir secara lengkap ya kita semua. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Kak.